Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Suma Herbal. Kali ini teman-teman saya akan membahas yaitu sembuh dari diabetes tanpa obat. Bisakah? Insya Allah bisa. Ikuti ya. Terus video saya ini sehingga Anda nanti bisa memahami dan tidak salah paham. Oke. Teman-teman, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam bebas dari diabetes tanpa obat. Nah, kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya sudah ngalami ya teman-teman, dan teman saya itu banyak banget yang alhamdulillah tanpa obat penurun gula, ternyata gula darah sudah turun banyak menuju normal. Oke, langsung aja ya. Jadi kita itu orang yang diabetes itu badan kita itu sudah kebanjiran gula, sudah over insulin juga. Jadi kalau kita itu berobat, kemudian sistem pengobatannya itu disuntik insulin. Jadi saya cerita dulu ya dari awal nih, ada cerita seorang gadis loh, masih gadis, umurnya itu sekitar 22, kalau nggak salah 22 atau 27 ya, saya lupa ya. Beliau masuk ke grup saya itu habis dirawat di rumah sakit. Nah, awalnya dia itu kurus, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu punya turunan diabetes dari kakeknya. Bapak ibunya tuh enggak. Jadi bisa loh teman-teman, bapaknya sakit, ibunya enggak, ternyata cucunya. Nah, mbak ini dia tuh cucunya kan. Nah, tapi dia tuh kebetulan badannya kurus, samanya seorang gadis ya, kepengen cantik, kepengen montok mungkin ya. Akhirnya dia itu makan, pengen gemuk apa saja dimakan. Ada yang bilang kalau malam makan Indomie, oke makan Indomie, Masya Allah. Ya bukan Indominya yang salah, Indomie sih boleh-boleh dimakan, nggak apa-apa. Tapi kan nggak setiap hari, nggak tiap malam lagi ya. Jadi semua itu ada aturannya ya teman-teman ya. Kemudian mbak itu makannya tuh sangat lebay, berlebih-lebihan gitu loh. Sebenarnya gini nih, kalau dipikir ya, kita itu orang diabetes sekarang ini sudah dilarang makan ini, makan itu, dan itu sangat menyiksa. Nah, makanya bagi yang belum harusnya kalian itu bisa mengontrol. Kemudian mbak itu tadi, dia mulai memakan apa saja, yang penting badannya itu bisa gemuk. Dia minum susu, minum makan-makan yang berlemak-lemak, tapi tetap nggak bisa gemuk ya kalau lemak-lemak, karena dibarengi dengan karbohidrat yang tinggi. Dia makan nasinya dibanyakin, roti, donat yang manis-manis, akhirnya dia benar-benar agak gemuk. Tapi karena dia itu emang masih muda dan aktivitasnya padat, jadi memang dia nggak gemuk. Semakin dia nggak gemuk, dia semakin penasaran ingin menggemukkan badan. Tanpa konsultasi pada seorang ahli, tanpa diet mentoring, dia memberanikan diri, nekat untuk memperbaiki kesehatan tubuhnya. Niatnya begitu. Ternyata apa yang terjadi, tiba-tiba suatu saat dia pas di kantor, jadi sudah lama sih dia merasa lemes, merasa gatel-gatel, terus mata juga agak buram gitu. Tapi dia nggak ngerasain, dan dia juga nggak mau meriksain diri gitu loh. Lama-lama tiba-tiba dia tuh koma, nggak sadar, napasnya sesak. Lalu diangkatlah ke rumah sakit. Itu sebelum pandemi ya. Oh udah ya, udah pandemi deng. Kemudian di rumah sakit itu karena dia koma atau merasakan sakitnya apa gimana, dia mulai bereaksi. Akhirnya di situ dia diikat, kakinya diikat, tangannya diikat. Saya nggak tahu ceritanya dengan jelas, tapi dia itu cerita ke saya dengan chatting aja ya, karena saya buka diet mentor itu online. Jadi semua pasien saya itu dari jauh-jauh, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan. Mereka itu cukup berkonsultasi dengan saya itu melalui WA saja. Dan akhirnya mbak itu ketahuan gulanya itu sudah, gula darahnya itu 700. Wow, Masya Allah. Nah setelah itu dia disuntik 4 kali dengan suntik insulin.
Akhirnya disitulah dia ketemu saya, ketemu channel saya, lalu dia langsung ngechat saya dan cerita semuanya. Terus dia juga yang digalaukan itu yaitu masalah keturunan. Ibu nanti gimana dong Bu, saya kira-kira masih bisa dapat keturunan nggak? Gini Mbak ya, Mbak nggak usah mikir jauh-jauh, yang penting semua itu sumbernya kan dari gula darah yang tinggi, dari pankreas yang sebagian pulau-pulau itu udah rusak. Jadi Mbak harus sekarang ini memperbaiki fungsi pankreas. Jadi di sini ini tanpa obat, tapi pola makan yang dijaga. Tanpa obat penurun gula maksud saya ya. Untuk obat radangnya memang tetap diminum seperti kayak obat radang pankreas itu banyak ya teman-teman ya. Anda bisa mencatat, tapi Anda jangan coba-coba membuat sendiri ya. Semua itu ada takarannya ya. Saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Jadi daun-daun untuk memperbaiki insulin itu yaitu daun kelor, itu untuk peradangan, pegagan, kumis kucing, tapak liman, kemudian lidah buaya, kemudian yang paling cepat menurunkan gula darah itu daun mimba. Nah kemudian akhirnya Mbak itu sekarang sudah masuk dalam grup saya, dan kabar-kabarnya gulanya sudah turun banyak banget. Kemudian ada lagi yang namanya ibu ini sudah umurnya 50 lebih juga ya. Pertama kali masuk ke saya itu gula darahnya itu sekitar 500 atau 400 lebih, hampir 500. Nah sekarang dia ikut grup saya setelah 3 bulan gulanya menjadi 180 sekian, di bawah 200. Itu tanpa obat. Obatnya hanya untuk gatel-gatel itu. Jadi bukan untuk obat spesifik untuk menurunkan gula darah, enggak. Jadi metode penyembuhan saya ala Zuma itu tidak spesifik menurunkan gula darah, tapi makanan yang kita blok, makanannya yang mengandung gula, mengandung karbo, itulah yang kita stop. Jadi makanan apa saja yang mengandung karbo tinggi yang menyebabkan gula darah kita naik itu yang tidak boleh. Kemudian berapanya itu tergantung tubuh kita masing-masing. Setiap orang itu beda ya teman-teman. Nah di sini saya buka diet mentorong ini belum 1 tahun ya teman-teman. Dan memang penyembuhan ini saya berkiblat dari dokter-dokter luar negeri. Di situ menerapkan diet keto. Kita hampir sama dengan diet keto. Jadi energi kita yang tadinya itu tergantung dari karbohidrat yang selama ini kita orang Indonesia makannya nasi, terigu gitu kan. Kuenya tepung beras, tepung-tepungan semua itu kan karbo. Nah, tenaga kita itu tadinya tergantung dari itu semuanya. Tapi dengan kita defisit karbo, kita meminimalkan karbo, maka tubuh itu akhirnya kekurangan karbo kan. Nah di situ tubuh kita itu dipaksa untuk mencari alternatif. Nah karbonya mana nih? Karbo nggak ada. Di mana nih? Akhirnya dia membakar lemak yang ada itu dibakar. Jadi kalau Anda ingin sembuh dari diabetes, dan itu sudah terbukti banyak banget, Anda bisa langsung lihat nomor di deskripsi saya. Anda bisa menghubungi saya, dan insya Allah garansi, insya Allah sembuh. Kenapa saya begitu sombong bisa berkata begitu? Ya karena dari pengalaman, nggak saya aja, semua orang yang sudah melakukan diet keto, semi keto itu diabetesnya itu normal menuju kesembuhan. Oh ya sedikit saya bagi ilmu ya teman-teman. Buat anda yang gula darahnya masih rendah, itu Anda bisa merebus, membuat jamu itu dari kayu manis ya. Ini sesuai dengan dari Dr. Zaidul Akbar ya. Memang iya benar kayu manis, ini literaturnya ya teman-teman. Jadi kayu manis itu rasanya pedas, manis, panas, sedikit beracun ya. Makanya hati-hati, sedikit beracun, jadi jangan banyak-banyak.
Sekali minum itu ya 1/4 sendok teh itu aja sehari ya. Masuk meridian ginjal, jadi dia itu masuk ke meridian ginjal lewat gitu, limpa, kandung kemih. Makanya bagi Anda yang radang kandung kemih, radang limpa, radang ginjal itu bisa mencoba minum kulit kayu manis, tapi sedikit aja ya, yaitu 1/4 sendok teh. Dan dia juga menguatkan, atau dalam istilah pengobatan Cina itu yang menghangatkan limpa dan ginjal, melancarkan peredaran darah. Jadi bagi ada yang demam, badan yang gak enak itu silahkan boleh minum kayu manis. Kemudian dia juga bagus untuk sakit emah ya, sakit emah dan orang yang masuk angin, kembung, tidak bisa kentut. Nah, dia mengandung sesuatu zat yang peluruh kentut, yaitu karminatif. Kemudian dia juga bisa mengendurkan otot. Jadi kalau Anda tuh sakit semua badannya itu boleh minum kayu manis. Terus kemudian jantung lemah, paru-paru. Nih, kunyit atau kurkuma longa ya. Kunyit dapur itu loh, kunyit dapur. Nah, itu juga bagus untuk diabetes, untuk kolesterol. Nih, baca nih. Efek farmakologisnya, yaitu dalam farmakologis Cina, pengobatan tradisional lain disebutkan bahwa tanaman ini memiliki sifat rasa pahit. Enggak sih, bagi saya enggak pahit kok, enak. Kecuali daging buah manis, iya benar. Netral, anti diabetes ya, anti diabetik, anti diare. Nih, kalau Anda diare bisa minum kunyit, tapi hati-hati. Kalau kalian cuman minum kunyit aja, makin buang-buang airnya makin sering. Jadi bagaimana dong Bu? Bisa dicampur dengan sirih ya, daun sirih yang untuk nenek-nenek kita zaman dulu itu. Nah, ini kalian catat ya, untuk diare ya, 3 lembar daun sirih, 3 lembar sirih yang sedang ya, antara tua dan muda. Kemudian kunyitnya itu 1 jari, ini sejari saya ini, panjangnya 5 cm. Itu dipotong-potong. Kalau bisa cari kunir yang tua itu bulat bentuknya ya. Kalau yang muda biasanya panjang. Jadi itu empu ya, namanya empu kunyit. Itu khasiatnya sudah penuh, sudah full, jadi itu bagus untuk pengobatan. Itu direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas, diminum pagi sekali, sore sekali. Kalau sudah selesai diarenya mampet, ya udah jangan diterusin, nanti malah nggak bisa BAB kamu. Kemudian kunyit juga berkhasiat merangsang, mengaktifkan kelenjar-kelenjar. Bagi yang kita otot-ototnya itu sakit, darahnya nggak lancar, beku, nah itu bagus minum kunyit. Kemudian bagi kalian yang jerawatan, kemudian gangguan hati, empedu bengkak hati, itu bisa pakai kunyit dan temulawak tentunya. Kemudian kalian bisa bertanya juga, mungkin kalian punya keluhan misalnya apa, hepatitis atau apa, boleh komen di bawah. Insya Allah nanti saya bahas ya di waktu-waktu yang lain. Nah, ini khasiat kunyit itu banyak banget teman-teman. Bisa untuk diabetes, demam, terlambat haid yang enggak tertib waktunya, atau gangguan hormon, eksim, keputihan, radang rahim, radang usus, kemudian gatal akibat cacar air. Nah, makanya di bubukan saya, jamu saya itu ada kunyitnya, karena untuk gatal-gatal, untuk antibakteri itu ada. Radang amandel, nah siapa yang radang amandel kemarin? Ada yang bertanya. Itu minum aja ramuan kunyit ya, kunyit sama pegagan. Kemudian tekanan darah tinggi, bagus juga minum ini. Jadi saya juga punya pasien yang gagal ginjal, dan beliau itu nggak mau cuci darah. Dia takut sama mesinnya. Sampai sekarang dia udah 1 tahun berobat sama saya, alhamdulillah kesehatannya membaik. Kreatinnya sudah hampir normal, cuman darah tingginya nggak mau turun. Mungkin banyak pikiran atau kurang olahraga bisa jadi.
Jadi saya anjurkan untuk minum-minum jus-jus aja. Dia sama sekali nggak mau obat kimia, teman-teman. Oke, teman-teman, kayaknya sampai di sini aja ya ngobrol kita masalah kesehatan. Dan bagi Anda yang ingin men-chat saya, silahkan chat aja. Kalau kalian nelpon, kadang-kadang saya nggak ngangkat karena saya juga mungkin belum sempat ngangkat atau belum sempat ini ya, maafkan ya. Tapi kalau kalian chat nanti kan tersimpan, mungkin besok atau nanti bisa saya buka kan. Dan bagi Anda yang baru kenal dengan saya, tolong di subscribe ya, like and comment, dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar kalian selalu bisa mengikuti video-video saya yang baru. Dan share ke saudara-saudara kalian yang sakit, bibi, paman, nenek, kakek yang sedang sakit diabetes. Insya Allah ada kabar gembira, ada harapan-harapan baru, bisa sembuh tanpa minum obat kimia ya teman-teman ya. Karena ini sudah saya praktekkan diri saya dan beberapa pasien-pasien saya, semuanya sudah nggak pakai obat, kecuali ada gejala, misalnya dia ada liver, ada kanker, itu pakai. Kalau hanya diabetes, cukup merubah pola makan saja. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.